Shalom, selamat pagi rekan-rekan Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi sama Kak Oli di acara Barabas. Bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba memperkatakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 2, ayat yang pertama sampai yang kelima, yang berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Sedemikian jauh pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan teruna, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus, harta paling berharga. Dengan rekan teruna, ada yang mengatakan, dalam hidup kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hanya adalah, kalau kita mau menjadi orang yang sukses dan berhasil, kita harus tahu prosesnya, dan juga harus didasari dengan cinta dan kasih yang besar. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima ini, berbicara tentang Rasul Paulus. Yang pasti rekan-rekan teruna sudah tahu ya, siapa sih Rasul Paulus ini? Bagaimana sih latar belakang kehidupan Rasul Paulus sebelum ia menjadi pengikut Kristus? Dari Rasul Paulus, kita bisa belajar untuk tekun dan setia pada perkara kecil. Rasul Paulus juga tidak pernah memperhitungkan jeripayanya atas harta dan benda, karena bagi Rasul Paulus, harta yang paling berharga dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus. Bagi Rasul Paulus, Tuhan Yesus Kristus adalah sosok figur yang menginspirasi pelayanan Rasul Paulus sendiri. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, ada kuasa yang mampu mengubah kehidupan seseorang, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, rekan-rekan teruna, pelajaran yang mau kita ambil dari renungan pada pagi hari ini adalah kita harus mencontoh Rasul Paulus. Bagaimana cara Rasul Paulus melayani dan selalu setia dan juga taat kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupannya. Jadi, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu melakukan kebaikan terhadap sesama. Jangan pernah lalai dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman dan pengajarannya, ada banyak sekali kebahagiaan hidup. Dan ingat, bahwa Dia adalah jalan menuju hidup yang kekal. Amin. Kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit daripada renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami bagikan kepada sesama kami di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, curahkan Roh Kudus-Mu terhadap kami, agar kami mampu menjadi teruna seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Mampukan kami agar kami dapat setia dalam perkara kecil. Ajarkan kami agar kami
bisa membagikan kebaikan terhadap sesama. Tuhan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati aktivitas kami dari pagi hari ini hingga pada malam kembali menjelang, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Tuhan menyertai kami, jaga dan lindungi kami. Jaga dan lindungi keluarga, saudara, teman, kerabat, orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Berkati jaga lindungi kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan terbenar, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk tonton terus acara Barabes di hari-hari berikutnya. Jangan lupa juga untuk share dan juga subscribe channel YouTube Teruna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.